Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seluruhku semua. Jumpa kembali dengan kami Deddy Sitisna menyapa sahabat seluruhku semua. Semoga sahabat seluruhku selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan tak lupa kami membantu menyarankan agar apapun aktivitas sahabat seluruhku agar tetap menjaga kesehatan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan untuk kepentingan diri pribadi, keluarga serta masyarakat lainnya. Baik sahabat seluruhku semua, dalam kesempatan video kali ini saya akan mengangkat topik tentang kartu pelaku utama kelautan dan perikanan atau biasa dikenal dengan kartu Kusuka. Sekaligus mereview postingan kami di beberapa medsos dan menunaikan janji kami bahwa kami akan membuat sebuah konten kaitan dengan kartu Kusuka. Berikut penjelasannya. Namun bila mana dalam tayangan video yang kami sajikan ini dirasa masih terdapat kekurangan, maka dengan segala hormat kami persilahkan kepada rekan sahabat seluruh semua yang paham, yang mengerti tentang regulasi kartu Kusuka, silahkan memberi komentar penjelasan di ruang komentar. Kenapa kemudian saya tertarik untuk menyajikan konten tentang kartu Kusuka? Karena ini jelas menyikapi di era sekarang kita tidak bisa lepas dari transformasi digital. Dan sahabat seluruh semua yang baru bergabung, silahkan jika berkenan sahabat ikuti channel kami sehingganya bisa tetap mengikuti konten-konten kami di saat kami sajikan dengan cara memberikan like, comment, share, and subscribe-nya. Baik sahabat seluruh semua, langsung saja kita sajikan informasi tentang kartu pelaku utama kelautan perikanan dan berikut penjelasannya. Nah, ini tadi ya Bapak Ibu sekalian, nomor 61 tahun 2020 tentang satu data kelautan dan perikanan, bahwa pendataan dilakukan oleh Direktorat atau Pusat selaku produsen data, dikoordinir oleh Sekretariat Ditjen atau Badan selaku unit data eselon 1. Nah, ini persiapan yang harus dilakukan oleh teman-teman di Sekretariat Ditjen dan juga di Direktorat ya, atau yang kita namakan sekarang ada istilahnya itu tadi ya, produsen data dan unit data eselon 1, agar mulai melakukan konsolidasi dan pendataan ya, dengan menggunakan aplikasi satu data guna menjaga standar dan interoperabilitas data. Nah, dalam hal pendataan kelautan perikanan ini, produsen data dan unit data eselon 1 menggunakan data Kusuka ya, dan data induk yang telah ditetapkan. Dari sisi pengembangan aplikasi dan infrastruktur yang untuk mendukung pendataan di lingkup produsen data dan unit data eselon 1, ini perlu direview oleh Inspektur Jenderal ya, kemudian Biro Perencanaan dan Pusdati. Nah, di sini juga kami mengharapkan Inspektur Mitra mengawal pelaksanaan pendataan kelautan dan perikanan ini di tahun ini agar dapat berjalan dengan baik. Nah sahabat, jadi pada dasarnya penetapan Permen KP 61 tahun 2020 tentang satu data kelautan dan perikanan adalah upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merespon cepat Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang satu data Indonesia. Pertanyaannya kemudian, apa itu satu data Indonesia? Satu data Indonesia berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk. Sedangkan tujuan dari ditetapkannya Permen KP 61 tahun 2020 adalah untuk meningkatkan kualitas dan integritas data dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah di sektor KP, juga untuk mewujudkan data yang standar, akurat, terpadu, dan berkualitas baik, serta dilengkapi dengan metadata yang standar, seragam, dan disebarluaskan secara elektronik dalam satu portal data demi mendukung kebijakan satu data Indonesia. Namun sahabat, perlu kami sampaikan dan perlu sahabat ketahui bahwa penetapan Permen KP 61 tahun 2020 tentang satu data adalah bentuk penyesuaian dari peraturan sebelumnya, yaitu Permen KP 67 tahun 2017
yang diundangkan pada tanggal 17 Januari 2018. Demikian dengan penetapan peraturan kartu kusuka. Kalau sebelumnya menggunakan peraturan MKP nomor 39 tahun 2017 tentang kartu kusuka, yaitu kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan, maka saat ini peraturan tersebut telah disesuaikan dengan peraturan MKP nomor 42 tahun 2019 tentang kartu kusuka, yaitu kartu pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Jika fungsi kusuka pada Permen KP 39 tahun 2017 adalah sebagai identitas profesi pelaku usaha kelautan dan perikanan, maka sahabat, pada Permen KP nomor 42 tahun 2019, fungsi kusuka adalah sebagai bukti profesi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Sehingganya dengan telah ditetapkannya Permen KP nomor 42 tahun 2019, maka peraturan kelautan perikanan yang mengatur tentang kartu nelayan, kartu pembudidaya ikan atau aquaculture maupun Permen KP nomor 39 tahun 2017 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dan kartu kusuka yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan Menteri KP ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Selanjutnya sahabat, apa itu yang dimaksud dengan pelaku utama? Jadi menurut Permen KP 42 tahun 2019, pelaku utama adalah setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha kelautan dan perikanan dari hulu sampai hilir. Setiap orang dimaksud adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika sahabat semua yang berprofesi sebagai pelaku utama di sektor KP belum terdaftar dan bisa mendapatkan atau memiliki bukti berupa kartu kusuka. Jadi sahabat semua, agar sahabat semua yang berprofesi sebagai pelaku utama KP bisa terdaftar sebagai pelaku utama KP di satu data KP yang keluarnya adalah kartu kusuka atau kusuka, maka sahabat semua bisa menghubungi petugas data yang telah ditunjuk. Untuk kemudian, data sahabat semua dapat diinput ke dalam web satu data KP. Pertanyaannya kemudian, siapa yang bisa menginput data sahabat semua? Jadi, selain penyuluh perikanan yang diberi tugas tambahan sebagai pengolah data, petugas pengolah data pun bisa bersumber dari lainnya. Dan berikut penjelasan oleh Koordinator Kelompok Data Statistik Pusdatin KKP dalam Zoom meeting bersama penyuluh perikanan se-Indonesia yang difasilitasi oleh Puslatluh KP. Tentang siapa saja yang diberi tugas menjadi pengolah data KP maupun lingkup penugasannya. Nah, ini untuk struktur pengelolaan data ya, yang sekarang ini. Jadi ada pengolah data ini bisa dari, atau kita sebutnya bisa penyuluh ya, atau misal bisa jadi dari petugas dinas, atau mungkin ditentukan yang di luar penyuluh dan petugas dinas. Nah, ini memang yang menentukan nanti dari unit data eselon 1 dan produsen data. Nah, kemudian pengolah data ini menyampaikan datanya ke produsen data, dicek, kemudian divalidasi oleh unit data eselon 1 dan kemudian difinalisasi oleh unit data kementerian sebelum disebarluaskan. Lanjut. Nah, ini lingkup penugasannya ya sesuai dengan Permen KP 1 data kelautan dan perikanan. Nah, ini tugas-tugas dari Pusdatin. Jadi memang pada intinya kami di Pusdatin ini menyusun standar-standar ya, menyusun standar-standar dari menetapkan data utama, kemudian standar data dan metadata, standar interoperabilitas data, standar data induk dari sisi aplikasinya, dan kami juga mengkoordinasikan pengumpulan data kusuka dan produksi, dan tentunya melakukan review dan membina unit data eselon 1, produsen data, dan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pendataan. Nah, kami juga Pusdatin di samping sebagai unit data kementerian, kami juga sebagai wali data kementerian. Jadi selain membina ke dalam, kami juga melakukan koordinasi ke kementerian dan lembaga terkait. Lanjut. Nah, itu merupakan lingkup penugasan dari unit data eselon 1 atau sekretariat Ditjen atau badan. Jadi menetapkan data utama di lingkup bidangnya ya. Kemudian menyusun dan mengusulkan standar data dan metadata di lingkup eselon 1 itu kepada unit data kementerian. Kemudian melaksanakan standar
interoperabilitas data yang sudah ditetapkan, kemudian menggunakan data induk yang sudah ditetapkan unit data kementerian, kemudian penetapan, koordinasi, pembinaan dan pemantauan ya. Jadi untuk pemantauan data dan validatornya ya itu dilakukan oleh unit data eselon 1. Di samping juga melakukan koordinasi untuk pendataan kusuka dan produksi di lingkup bidangnya. Kemudian juga tentunya menggunakan aplikasi Sapu Data, menetapkan kerangka sampling ya, sebelum teman-teman nanti penyuluh ke lapangan, melakukan validasi, dan membina produsen data di lingkup bidangnya. Nah, ini merupakan tugas dari unit data eselon. Lanjut. Nah, ini kalau untuk produsen data atau direktorat ya lingkup KKP ini melakukan pendataan ya, baik kusuka maupun kusuka maupun produksi di bawah koordinasi unit data eselon 1 di setiap bidang. Kemudian sama ya menyiapkan standar data, interoperabilitas data ya menggunakan data induk, rangka sampling juga ya untuk pengumpulan, menggunakan aplikasi Satu Data dan juga menjaga kualitas data dan melakukan pemantauan kinerja dari pengolah data. Nah, sedangkan tugas dari pengolah data, nah ini bisa penyuluh, enumerator, petugas dinas ini melakukan pengumpulan data produksi dan kusuka dan juga pelaksanaan pendataan di luar produksi yang kusuka yang sudah ditetapkan pada data utama dari masing-masing unit data eselon 1. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi masing-masing unit data eselon 1 sudah mengusulkan data utama di lingkup bidangnya ya. Jadi ini data-data yang perlu dikumpulkan oleh masing-masing produsen data di bawah koordinasi unit data eselon 1. Nah, ini kalau untuk data utama lingkup Ditjen Perikanan Tangkap ini ya, jadi ada di Sekretariat Ditjen sampai dengan Direktorat Perizinan dan Kenelayanan. Nah, ini data-data yang sudah diusulkan ya dan disampaikan ke unit data kementerian untuk dilakukan pengumpulan datanya. Lanjut. Nah, ini kalau lingkup perikanan budidaya, ini karena ada Mas Bayu ya, jadi untuk Sekjen Perikanan Budidaya, ini ada produksi perikanan budidaya, kemudian dari Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan ya, dari Sebaran Minapolitan sampai dengan tambak udang. Jadi sebenarnya pada tahun ini kita sudah melakukan beberapa kali koordinasi bahwa nanti Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan akan melakukan updating lahan perikanan budidaya. Nah, ini mudah-mudahan bisa berjalan berjalan tahun ini ya. Memang tidak bisa selesai setahun, tapi nanti kita akan susun tahapan kegiatannya dan akan disupervisi oleh Badan Informasi Geospasial untuk updating lahan perikanan budidaya. Kemudian untuk Direktorat Perbenihan ini data yang data utama yang dikumpulkan itu ada benih, kemudian induk, sertifikat CBI dan sebarannya, kemudian ada SKA induk dan juga bantuan pemerintah. Kemudian Direktorat Pakan dan Obat Ikan. Ini kan kita juga perlu ya data pakan, berapa sih jumlah pakan yang diperlukan untuk kegiatan perikanan budidaya saat ini, kemudian obat apa saja yang digunakan, kemudian pabrik pakan itu di mana aja gitu ya, kemudian penyedia obat itu siapa aja dan volumenya berapa dan seterusnya. Demikian sahabat, siapa petugas pengolah data dan lingkup tugas dari pengolah data, dan untuk data utama lingkup eselon 1 dan info lainnya selengkapnya dapat sahabat lihat pada link tayangan di deskripsi konten yang kami sajikan.
Baik sahabat semua, jadi pada dasarnya selain untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia sesuai dengan Perpres 39 tahun 2019 dan Satu Data KP, Permen KP 61 tahun 2020, kartu Kusuka juga adalah merupakan bukti profesi dari pelaku utama kelautan dan perikanan. Namun di samping itu sahabat semua, Kusuka juga sering menjadi prasyarat utama bagi calon penerima bantuan pemerintah, baik bantuan perikanan tangkap, budidaya dan lainnya yang bersumber dari KKP. Sedangkan menurut Sekretaris BKIPM KKP, per 1 Maret 2021 nanti untuk mendapatkan layanan PPK atau permohonan pemeriksaan karantina online sudah harus terdaftar di Kusuka, ungkap Hari Mariadi, Sekretaris BKIPM dalam siaran pers di Jakarta. Lebih lanjut dari itu, KKP akan melakukan percepatan pendataan Kusuka sebagai upaya meningkatkan integritas data perikanan nasional. Demikian sahabat Luku semua, sajian kartu pelaku utama kelautan dan perikanan, semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat dan sukses untuk kita semua.